Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Adriani dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Teknologi Pangan. Kali ini kita akan membahas tentang penetapan kadar abu dan mineral metode kolorimetri. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu mineral. Mineral merupakan zat yang berperan dalam menjaga keseimbangan dalam tubuh, terutama untuk membantu proses metabolisme dan pertukaran zat. Menurut Irianto dan Waluyo pada tahun 2007, sekitar 4% dari tubuh kita terdiri atas mineral, yang dalam analisa bahan makanan tertinggal sebagai kadar abu, yaitu sisa yang tertinggal bila suatu sampel makanan dibakar sempurna di dalam tungku. Kadar abu ini menggambarkan banyaknya mineral yang tidak terbakar menjadi zat yang dapat menguap. Menurut Sudiatama pada tahun 2008. Mineral esensial berperan penting dalam aktivitas fungsi organ bagi kehidupan, yaitu untuk pertumbuhan atau daya reproduksi. Bila salah satu unsur mineral hilang, maka dapat menyebabkan gejala-gejala defisiensi, dan bila unsur mineral tersebut ditambahkan, dapat menormalkan pertumbuhan dan kesehatan orang tersebut. Mineral esensial dibagi menjadi dua, yaitu ada makroelemen yang ditemukan cukup tinggi dalam jaringan, dan mikroelemen, yaitu yang terkandung dalam jumlah yang sangat rendah dalam jaringan. Yang termaksud di dalam mikroelemen adalah kalsium, fosfor, kalium, sulfur, natrium, klor, dan magnesium. Sedangkan yang termaksud dalam mikroelemen adalah besi, iodium, tembaga, seng, mangan, dan kobalt, menurut Darmono pada tahun 1995. Nah, pengertian kadar abu. Kadar abu ini adalah ukuran dari jumlah total mineral yang ada dalam pangan. Semakin rendah kadar abu pada suatu bahan, maka semakin tinggi kemurniannya. Tinggi rendahnya kadar abu suatu bahan antara lain disebabkan oleh kandungan mineral yang berbeda pada saat proses demineralisasi atau pembuatan. Penentuan kadar abu dimaksudkan untuk mengetahui kandungan komponen yang tidak mudah menguap, komponen anorganik atau garam mineral yang tetap tinggal pada pembakaran dan pemijaran senyawa organik. Nah, apa sih tujuan penentuan kadar abu? Nah, tujuannya itu ada satu, menentukan baik tidaknya suatu proses pengolahan. Yang kedua, untuk mengetahui jenis bahan yang digunakan. Yang ketiga, untuk menentukan dan membedakan fruit vinegar atau asli atau sintesis. Yang keempat, sebagai parameter nilai bahan dalam asam yang cukup tinggi menunjukkan adanya pasir atau kotoran lain. Metode yang akan kita bahas kali ini yaitu metode kolorimetri. Adapun prinsip dalam metode ini adalah reaksi perubahan warna reagen ketika bereaksi dengan mineral tertentu dalam larutan yang dapat diukur berdasarkan absorbansi larutan pada panjang gelombang tertentu menggunakan alat yaitu spektrofotometer. Nah, cara kerjanya itu yang pertama preparasi sampel. Sampel ditimbang sebanyak 10 gram, dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 105 derajat selama 3 jam, lalu dipotong kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam tanur selama 1 hari dengan suhu 500 derajat Celcius. Abu hasil pembakaran dimasukkan ke dalam beker gelas sebanyak 250 ml dan ditambahkan 40 ml HCl dan 4 tetes HNO 3 pekat. Kemudian dipanaskan pada water bath selama 30 menit pada suhu 70 derajat Celcius dan didinginkan. Sampel dipindahkan ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian ditambahkan pula aquades sampai tanda batas. Nah, ini adalah uji kualitatif. Uji dengan AgNO3, yaitu satu sampel yang telah dipreparasi dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan perak nitrat. Jika sampel positif akan terdapat endapan kuning perak. Kemudian ada uji dengan BaCl2, yaitu 1 ml sampel yang telah dipreparasi dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan barium klorida. Jika sampel positif akan terdapat endapan putih. Yang terakhir itu ada uji dengan amonium molibdat,
Satu sampel yang telah dipreparasi dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan amonium molibdat. Nah, jika sampel positif akan terdapat endapan kuning. Selanjutnya yaitu ada uji kuantitatif. Pertama, kita akan membuat reaksi amonium molibdat vanadat. Larutan amonium molibdat vanadat dibuat dengan dilarutkan 1 gram amonium molibdat ke dalam 20 ml aquades panas. Lalu, dilarutkan pula 0,1 gram amonium metavanadat ke dalam 12,5 ml aquades dan didinginkan. Kemudian ditambahkan 16 ml HNO3 dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Dimasukkan larutan metavanadat, kemudian ditambahkan larutan molibdat sambil diaduk dan ditambahkan pula aquades sampai tanda batas. Yang kedua ada pembuatan larutan baku induk fosfor. KH2PO4 dikeringkan terlebih dahulu menggunakan oven selama 2 jam pada suhu 105 derajat. Kemudian ditimbang sebesar 0,05 dengan konsentrasi fosfor 22,74 mg/sen. Dipindahkan dalam labu ukur 50 ml dan ditambahkan aquades sampai tanda batas. Pembuatan larutan baku kerja fosfor 2,274 mg/sen. Sebanyak 5 ml larutan induk dipipet dimasukkan dalam labu ukur 50 ml, kemudian ditambahkan aquades sampai tanda batas. Lalu selanjutnya ada pembuatan larutan blanko. Sebanyak 1 ml amonium molibdat vanadat dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml, kemudian ditambahkan aquades sampai tanda batas. Lalu ada penentuan operating time. Diukur absorbansi konsentrasi fosfor 0,6822 mg/sen dari larutan baku kerja fosfor 2,274 mg/sen dengan cara dipipet 3 ml larutan baku kerja, dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml, kemudian ditambahkan reaksi amonium molibdat vanadat sebanyak 1 ml, dan diencerkan dengan aquades sampai tanda batas. Lalu diukur pada panjang gelombang teoritis fosfor yaitu 367 nanometer, mulai dari menit ke-0, terhitung sejak penambahan reaksi amonium molibdat vanadat. Diulangi pada interval waktu 1 menit sampai diperoleh serapan yang stabil. Lalu selanjutnya ada penentuan panjang gelombang maksimum. Dilakukan scanning serapan konsentrasi fosfor 1,1370 mg/sen dari larutan baku kerja fosfor 2,274 mg/sen dengan cara dipipet 5 ml larutan baku kerja fosfor, dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml, kemudian ditambahkan reaksi amonium molibdat vanadat 1 ml dan diencerkan dengan aquades sampai tanda batas. Dilakukan scanning pada panjang gelombang 350-400 nanometer. Lalu selanjutnya ada pembuatan kurva standar. Dibuat serial larutan standar dengan konsentrasi fosfor 0,5685 mg/sen, 0,6822 mg/sen, 0,7959 mg/sen, 0,9096 mg/sen, 1,0233 mg/sen, 1,1370 mg/sen dari larutan baku kerja. Lalu dipipet larutan baku kerja fosfor sebanyak 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, dan 5 ml. Masing-masing dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml. Lalu ditambahkan 1 ml reaksi amonium molibdat vanadat ke dalam semua labu ukur. Lalu kemudian ditambah aquades sampai tanda batas. Dikocok sampai homogen, diukur absorbansi masing-masing larutan pada saat tercapai operating time, dan pada panjang gelombang maksimum, kemudian dibuat kurva baku antara konsentrasi dan absorbansi. Lalu yang terakhir itu ada penentuan kadar fosfor. Larutan sampel dipipet sebanyak 4 ml, dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml dan ditambahkan aquades sampai tanda batas. Hasil labu ukur 10 ml dipipet sebanyak 2 ml, kemudian ditambahkan amonium molibdat vanadat sebanyak 10 ml.
Dimasukkan dalam labu ukur 10 ml dan ditambahkan aqua sampai tanda batas. Diukur absorbansi masing-masing larutan saat operating time dicapai dan pada panjang lubang maksimum. Nah, sekian bahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.